Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai simulasi penerapan zakat sebagai perencanaan pajak untuk efisiensi PPh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Nurlela, Makrifatun, Sulistiani, Afini, Hildanti, dan yang terakhir yaitu Anissa Cikal. Sampel yang kami gunakan yaitu dari PT Alwan Zahira Samarinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pajak merupakan sektor penting dalam penerimaan APBN. Seorang wajib pajak akan berusaha untuk meminimalkan jumlah pembiayaan pajak, sedangkan pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak itu sendiri. Kedua hal ini perlu dijembatani, karena jika pajak penerimaan kurang maksimal, maka akan menyulitkan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan negara, termasuk penyediaan jasa publik. Untuk meminimalkan pembiayaan pajak, perlu adanya perencanaan, yaitu dengan memasukkan komponen zakat. Pada kenyataannya, pajak dengan zakat itu berbeda. Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Pada PT Alwan Zahira, zakat tidak dapat dijadikan pengurangan penghasilan kena pajak. Dalam hal ini, perusahaan perlu adanya rekonsilidasi untuk membedakan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh penulis ini ada 2 jurnal. Yang pertama merupakan tesis yang berjudul Zakat atas penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh Abdul Basir pada tahun 2002. Dan yang kedua jurnal yang berjudul Zakat sebagai pengurang pajak oleh Ali Muktianto pada tahun 2008. Abdul Basir dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 ini melakukan penelitian dengan judul Zakat atas penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pada jurnal ini ada beberapa persamaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan, yaitu sama-sama membahas tentang mengenai zakat sebagai pengurangan pajak, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek, tahun, dan jenis penelitiannya. Penelitian ini yang saat ini dilakukan pada tahun 2011 dan objeknya itu merupakan suatu badan usaha yaitu PT Alwan Zahira, serta jenis penelitian ini merupakan studi kasus dengan melakukan perhitungan pada laporan keuangan menggunakan alat analisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan penelitian oleh Abdul Basir dilakukan pada tahun 2008 dan yang menjadi objeknya Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktur Peraturan Perpajakan, Ketua Pansus RUU tentang perubahan Undang-Undang Perpajakan, serta jenis penelitian deskriptif analitis. Ali Muktianto pada tahun 2008 membuat jurnal berjudul Zakat sebagai Pengurang Pajak. Adapun persamaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan tahun penelitiannya. Jadi sama dengan yang Abdul Basir. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek dan tahun penelitiannya. Pada penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2011 dan objeknya merupakan suatu badan usaha yaitu PT Alwan Zahira, serta jenis penelitian yang merupakan studi kasus dengan melakukan perhitungan pada laporan keuangan menggunakan alat analisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan penelitian oleh Ali Muktianto ini dilakukan pada tahun 2008 dan yang menjadi objeknya yaitu pegawai pemerintah, pegawai swasta, perusahaan, serta jenis penelitian deskriptif. Oke, lanjut ke bagian hipotesis. Dalam penelitian ini, hasil hipotesis dari peneliti ialah
Penerapan zakat pada laporan keuangan fiskal dapat mengefisiensi PPh Badan PT Alwan Zahira tahun 2010. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti atau penulis ialah penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung pada objek yang akan diteliti, dengan mengadakan dokumentasi mengenai data-data yang diperlukan pada PT Alwan Zahira. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif, yaitu studi kasus dengan cara melakukan perhitungan untuk mengetahui PPh. Dan berikut alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 16 sampai 17. Dan yang kedua formula rekonsiliasi fiskal. Yang ketiga formula perhitungan PPh-WP Badan sebelum diberlakukannya penerapan zakat sebagai perencanaan pajak. Dan yang terakhir formula perhitungan PPh-WP Badan setelah diberlakukannya penerapan zakat sebagai perencanaan pajak. Nah, berikut terdapat formula perhitungan PPh-WP Badan sebelum diberlakukannya penerapan zakat. Nah, yang pertama, penjualan dikurangi dengan HPP laba kantor, kemudian dikurangi dengan biaya yang merupakan pengurang laba bersih atau penghasilan neto usaha. Kemudian ditambah dengan pendapatan di luar usaha dalam negeri. Nah, yang keempat tuh penghasilan neto seluruhnya dalam negeri atau biasa disingkat dengan DN ditambah dengan penghasilan neto luar negeri atau LN. Kemudian dikurangi dengan kompensasi rugi dari penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan tarif pajak pasal 17 sebesar 25% dikali PKP atau penghasilan kena pajak. Dan yang terakhir total PPh terutang tahun yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya formula perhitungan PPh-WP Badan setelah diberlakukannya penerapan zakat. Yang pertama hitungannya yaitu penjualan dikurangi dengan HPP laba kantor, kemudian dikurangi dengan biaya yang merupakan pengurang laba bersih atau penghasilan neto usaha, kemudian ditambah dengan pendapatan di luar usaha dalam negeri. Dan yang keempat tuh penghasilan neto seluruhnya dalam negeri atau disingkat dengan DN ditambah penghasilan neto luar negeri atau LN, kemudian dikurangi dengan kompensasi dari rugi penghasilan kena pajak atau PKP fiskal sebelum zakat dikalikan zakat sebesar 25% dikali PKP atau penghasilan kena pajak sebelum zakat. Kemudian penghasilan kena pajak atau PKP fiskal setelah zakat. Nah, kemudian dikalikan tarif pajak pasal 17 yaitu 25% dikali PKP atau penghasilan kena pajak fiskal setelah zakat. Nah, kemudian pengembalian pajak dari LN atau penghasilan dalam negeri dengan total PPh yang terutang dengan tahun yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis. Pada analisis ini, perhitungan PPh Badan, pajak penghasilan badan yang harus dibayar perusahaan PT Alwan Zahira tidak melakukan rekonsiliasi fiskal, yang dimana rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal, sehingga pajak yang dihitung hanya berdasarkan dari laporan keuangan komersial tersebut. Berikut ini terdapat perhitungan dari data-data yang diperoleh dan dilakukannya rekonsiliasi fiskal pada analisis ini. Pertama, terdapat tabel 1.1 yang merupakan data yang diperoleh penulis yang merupakan perhitungan koreksi fiskal. Kemudian, dibuatlah analisis menggunakan hasil perhitungan koreksi fiskal tabel 1.1 tersebut dengan formula rumus yang telah disebutkan dalam metode analisis data.
Sehingga di sini terdapat 3 tabel perhitungan. Adapun tabel-tabel tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, tabel 1.2 yang merupakan tabel perhitungan PPh badan sebelum diberlakukannya penerapan zakat. Sesuai dengan metode analisis data sebelumnya, rumus untuk akun pertama yakni penjualan dikurangi HPP menghasilkan hasil laba kotor, yang dimana telah diketahui pada tabel 1.1 bahwa penjualan senilai 40 miliar 400 juta dikurangi HPP senilai 34 miliar 546 juta 10.750 rupiah, sehingga menghasilkan laba kotor senilai 5 miliar 853 juta 989.250 rupiah. Dan begitu juga untuk perhitungan akun-akun seterusnya pada tabel ini. Yang perlu diingat dan perlu diketahui bahwa pada akun nomor 7 terdapat perhitungan tarif pajak 25% dikali PKP sebelum zakat. Hal ini mempengaruhi hasil PPh yang diperoleh, yakni senilai 976.217.274,57 rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis. Pada analisis ini, perhitungan PPh badan, pajak penghasilan badan yang harus dibayar perusahaan PT Alwan Zahira tidak melakukan rekonsiliasi fiskal, yang dimana rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Sehingga pajak yang dihitung hanya berdasarkan dari laporan keuangan komersial tersebut. Berikut ini terdapat perhitungan dari data-data yang diperoleh dan dilakukannya rekonsiliasi fiskal pada analisis ini. Kedua hasil PPh yang berbeda ini dapat disimpulkan adanya penghematan pajak yang bisa dilihat pada tabel 1.4 berikut, di mana PPh badan sebelum penerapan zakat dikurangi PPh badan sesudah penerapan zakat, sehingga dapat menghasilkan perhitungan penghematan pajak senilai 24.415.431,86 rupiah. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan setelah dilakukan analisis tentang simulasi penerapan zakat sebagai perencanaan pajak untuk efisiensi PPh atau pajak penghasilan. Nah, setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan data tambahan yang diperoleh menunjukkan ketidaksesuaian antara laporan laba rugi komersial dengan yang diakui oleh perpajakan. Nah, kemudian berdasarkan hasil analisis terdapat selisih atau perbedaan PPh yang harus dibayar perusahaan antara jika tanpa memasukkan zakat dengan jika memasukkan zakat. Nah, di sini tertulis dan hasilnya terjadi penghematan sebesar 24.415.431,86 rupiah jika melakukan perencanaan pajak dengan memasukkan zakat. Secara umum, untuk mengefisiensikan PPh badan dapat dilakukan dengan pembayaran pajak tepat waktu agar tidak terkena denda. Karena semakin lama kita membayar pajak, semakin terlambat kita membayar pajak, akan semakin banyak denda yang dibayarkan. Sehingga itu menimbulkan ketidakefisiensian dalam pembayaran pajak. Nah, selain itu juga adanya penerapan zakat ini membuat komponen penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah, sehingga pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan pun lebih rendah.
Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan zakat pada perencanaan pajak dapat mengefisiensikan PPh badan yang harus dibayarkan dalam perusahaan PT Alwan Zahira, dan berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dikemukakan pada bab 2 tersebut diterima. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu terdapat perbedaan antara laporan keuangan, laba rugi komersial, dan fiskal. Yang kedua yaitu lebih efisien melakukan perhitungan PPh badan yang menerapkan zakat sebagai perencanaan pajak dibandingkan tanpa melakukan penerapan zakat sebagai perencanaan pajak. Yang ketiga yaitu selisih antara PPh badan yang dilakukan penerapan zakat sebagai perencanaan pajak dengan yang tanpa dilakukan penerapan zakat sebagai perencanaan pajak, yaitu sebesar Rp24.415.431,86. Sarannya yaitu yang pertama, PT Alwan Zahira merekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial agar menjadi dasar penghasilan kena pajak. Yang kedua yaitu sarannya kewajiban seorang muslim membayar zakat sebaiknya di PT Alwan Zahira kepada badan amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu sebaiknya PT Alwan Zahira lebih memperhatikan mengenai laporan keuangan komersialnya agar melakukan pemisahan antara akun rekening untuk pribadi pemegang saham dan perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.